guys, salam sehat semuanya. Pada kesempatan ini, saya mengerjakan tugas yang telah tersedia dengan metode pembelajaran dalam jaringan atau daring. Nah, salah satu tugas yang tersedia ialah topologi jaringan. Nah, salah satu topologi jaringan itu ialah topologi bus. Nah, sebelum saya masuk dalam materi tugas, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Onestorius Halawa, berasal dari sekolah SMK Negeri 1 Botomuse. Secara umum, topologi bus ini digunakan pada beberapa perusahaan berskala kecil. Karena untuk topologi jenis ini memiliki karakteristik bisa dikendalikan. Topologi ini memiliki kabel tunggal pada sepanjang jaringan. Sementara untuk kabel yang terbentak tersebut memiliki fungsi untuk backbone atau kabel utama yang terdapat pada jaringan topologi. Untuk jenis kabel yang digunakan topologi bus yaitu kabel jenis koaksial. Untuk seluruh perangkat pada jaringan dihubungkan konektor T, kemudian dibagi pada jalur supaya sebuah perangkat terhubung pada kabel utama. Topologi ini memiliki terminator di setiap unit pada ujung kabel jaringan. Untuk terminator memiliki fungsi sebagai penyerap sinyal serta penjaga sinyal agar tidak terpantul kembali. Jika sinyal tersebut terpantul kembali, hal ini akan menimbulkan latar belakang jaringan. Untuk mengenali topologi jenis ini sangatlah mudah karena Anda bisa melihat dari ciri dimilikinya. Pengertian dari topologi bus ini merupakan suatu cara atau metode yang digunakan dengan menghubungkan dua maupun lebih pada komputer secara serial menggunakan kabel utama untuk pusat lalu lintas data atau sebagai center. Secara umum, topologi ini digunakan pada jaringan yang memiliki skala kecil yang mana untuk seluruh perangkat jaringan terhubung melalui kabel tunggal. Untuk topologi jenis bus ini menggunakan BNC, konektor dan sebuah terminator yang digunakan sebagai media transmisi data. Sesuai dengan namanya bahwa untuk desain dari rangkaian tipe jaringan ini hampir menyerupai ruangan yang ada di dalam bus. Salah satu fungsi topologi jenis ini yaitu sebagai penghubung jaringan komputer dua maupun lebih dan untuk pertukaran data atau informasi. Nah, sekarang kita masuk pada kelebihan dan kekurangan dari topologi bus ini. Di balik dari prinsip dan kinerja, topologi seperti yang sudah dijelaskan dari tadi, ternyata untuk kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya sebagai bahan pertimbangan sebelum menggunakan bus topologi. Maka baiknya jika Anda menyimak 2 poin penting sebagai berikut. Nah, sekarang kita masuk pada kelebihan yang dimiliki oleh topologi bus ini. Nah, yang pertama itu mudah dan sederhana. Nah, sebagai topologi yang memiliki tampilan sederhana, maka wajar saja jika segi instalasinya tergolong lebih mudah. Untuk orang yang masih awam dalam jaringan topologi, maka akan tidak merasakan rumit ketika ingin menggunakan jaringan topologi jenis bus. Yang kedua ialah memiliki desain yang unik. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa untuk topologi ini memiliki desain sesuai dengan namanya yaitu menyerupai seperti interior bus. Desain yang berbeda dibandingkan dengan desain topologi yang lain, maka wajar saja jika jenis topologi ini dianggap sebagai topologi yang sangat unik. Terlebih lagi untuk bagian layoutnya pun juga tergolong lebih sederhana. 3. Tidak membutuhkan biaya yang mahal. Nah, berbeda dengan jenis topologi hibrid, bahwa untuk topologi hibrid, jaringan ini memiliki biaya yang tidak terlalu mahal ketika ingin diinstalasi. Hal ini dikarenakan untuk proses pembuatannya tidak membutuhkan kabel maupun komponen dalam jumlah yang banyak. Sebab itulah maka untuk bus topologi ini dapat digunakan tanpa harus mengeluarkan banyak biaya. 4. Mudah dikembangkan. Nah, tidak hanya memiliki biaya yang tergolong lebih murah saja, ternyata untuk topologi jenis ini juga mempunyai kelebihan yaitu sangat mudah untuk dikembangkan. Selain itu juga
bus topologi juga tidak mengganggu pada perangkat jaringan yang lainnya meskipun telah terhubung. 5. Tidak berpengaruh pada perangkat lain. Nah, meskipun ada beberapa kerusakan yang seringkali terjadi pada perangkat komputer klien, Anda tidak perlu khawatir ketika menggunakan jaringan topologi ini. Karena untuk topologi ini tidak akan berpengaruh pada perangkat klien yang lainnya. Sekarang nomor 6, tidak membutuhkan hardware. Nah, dibalik dari prosesnya yang sangat mudah, ternyata untuk bus topologi juga tidak membutuhkan hardware. Misalnya seperti switch atau hub, seperti selayaknya pada beberapa topologi lain termasuk topologi star. Selain kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh topologi bus juga memiliki kelemahan-kelemahan. Kelemahannya antara lain, yang pertama, sulit mendeteksi kesalahan. Nah, kekurangan pertama yang dimiliki oleh topologi jenis ini yaitu sulit mendeteksi apabila terdapat kesalahan. Sementara untuk menangani setiap kesalahan membutuhkan ahlinya, sehingga tidak sembarang orang bisa mengetahuinya atau mengatasinya. Yang kedua, memiliki transfer data yang padat. Nah, transfer data akan menjadi lebih padat apabila perangkat komputer yang telah terhubung semakin banyak pada jalur lalu lintasnya. Dengan hal lain, maka akan kinerja topologi menjadi semakin memburuk. Selain itu juga untuk kinerja topologi mengalami error atau kerusakan. Hal ini bisa menimbulkan seluruh perangkat yang lain ikut mengalami kerusakan. Yang ketiga yaitu kecepatan akses berpengaruh pada perangkat lain. Nah, untuk kecepatan topologi akan berpengaruh pada perangkat yang lain. Apabila salah satu dari komputer, klien harus menggunakan kecepatan untuk akses data yang lebih tinggi. Memperkuat sinyal, maka penggunaannya harus menggunakan repeater. Nah, prinsip kerja yang dimiliki oleh topologi bus ini yaitu untuk jaringan akan dipecah-pecah dengan menggunakan sambungan kabel. Dengan begitu, maka untuk setiap jaringan komputer maupun sambungannya mempunyai bus untuk menjadikan sebagai konektor. Demikian dari penjelasan saya mengenai topologi bus. Nah, jika ada kesalahan dalam segi penjelasan, dalam segi jawaban ataupun materi, saya minta maaf ya. Jadi tugas kami ini kami upload. Jadi bantu saya untuk lebih berkreativitas lagi untuk bekal di masa yang akan datang. Dan terakhir kata saya ucapkan terima kasih. Salam sehat. Alright.